Shalom, jemaat Tuhan terkasih dari Smart People Church yang kami kasihi. Saya Pendeta Setiawan Budiana bersuka cita karena bisa kembali bersama dengan saudara-saudaraku sekalian. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur karena di bulan Desember ini kita boleh bersama-sama dipersiapkan untuk memasuki akan perayaan Natal kita, baik yang sudah terjadi maupun tepatnya nanti pada tanggal 25 Desember 2025 ini. Terima kasih untuk kesempatan yang dimana saya diberikan pada kesempatan ini dapat menyampaikan firman Tuhan melalui ibadah kita. Mari kita akan bersama berdoa sebelum kita akan memulainya. Kami bersyukur ya Tuhan, atas kemurahan dan kebaikan, kesetiaan dan kasih setiamu, kami boleh bersama-sama membawa diri kami untuk masuk di dalam firman Tuhan yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan bimbing kami, agar kami di masa-masa minggu Advent ini, kami dipersiapkan di masa penantian. Biarlah kami bawa hidup kami. Kami menantikan bukan kelahiran Yesus, tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kami dapat dipersiapkan agar kami menjadi umat-Mu yang kuat, yang kokoh dalam takut akan Tuhan. Berkati dan semua yang terlibat maupun juga melalui sarana yang dipergunakan dapat berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan melalui khotbah dengan sebuah tema. Kokoh dalam takut akan Tuhan. Kokoh dalam takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia itu mendambakan yang namanya ketenteraman. Kita seringkali mencapainya lewat kenyamanan, keuangan, relasi, atau keberhasilan. Tetapi saudaraku, semakin kita mengejarnya, semakin terasa tidak stabil. Karena semuanya dapat hilang kapan saja. Saudaraku, satu pembacaan firman Tuhan yang sebentar akan kita lihat, ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Saudaraku, Salomo akan menuliskan Amsal ini bukan dari sekedar pemikiran filosofi, tetapi pengalaman pribadinya sebagai seorang raja yang diberikan hikmat luar biasa, namun juga pernah jatuh karena mengabaikan prinsip takut akan Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan menawarkan pilihan kepadanya, Salomo, kamu minta apa? Kekayaan, umur panjang, atau kuasa? Saudaraku, ternyata Salomo memilihnya yang berbeda. Apa yang dinyatakan Tuhan, dia malah memilih yang namanya hikmat untuk memimpin umat. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Tetapi ketika kita melihat saudaraku, ketika Salomo memilih akan hikmat, ini menunjukkan sebuah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Saudaraku, Salomo memulai pemerintahnya dengan membangun bait Allah. Bukan istana. Ini simbol bahwa Tuhan menjadi pusat dari kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hidup dalam takut akan Tuhan, hasilnya luar biasa. Ada damai sejahtera dalam kerajaannya, rakyatnya makmur, hikmatnya terkenal sampai ke bangsa-bangsa, termasuk Ratu Seba. Saudaraku, namun akhir dari hidup Salomo menjadi sebuah peringatan. Ketika Salomo kehilangan takut akan Tuhan, ia jatuh. Ia menikahi ratusan istri dari bangsa lain,
dan hatinya menyimpang dari Tuhan. Saudara, kerajaannya mengalami konflik dan perpecahan setelah kematiannya. Rakyat itu berontak dan kerajaan terpecah menjadi dua, Israel atau dikatakan kerajaan utara dan Yehuda yang namanya kerajaan selatan. Saudaraku, ketika takut akan Tuhan, kehidupan, damai, kemakmuran. Tapi ketika meninggalkan Tuhan, maut secara rohani, kehancuran, kehilangan rakyat, dan kerajaan. Saudara, sekarang saatnya kita akan membuka firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-14, 3 ayat. Ayat yang ke-26, ayat 27, dan 28. Kita baca ayat yang ke-26 terlebih dahulu. Mari kita ucapkan sama-sama terima kasih saudara kita Bapak Ferdi yang setia mendampingi dengan timnya sudah menayangkan ayat ini. Saudara, kita ucapkan sama-sama 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oke, satu ayat ini lebih dahulu. Saudaraku, dikatakan bahwa takut akan Tuhan memberi rasa aman yang kokoh. Makanya tema khotbah kita hari ini adalah kokoh dalam takut akan Tuhan. Dan ini menjadi perlindungan bagi keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu harus dijaga sampai akhir hidup. Bukan hanya waktu awal melayani. Ketika hidup dalam takut akan Tuhan, hasilnya luar biasa tadi dikatakan. Rakyatnya makmur, damai sejahtera, hidup dalam kerajaan yang diberkati dan bisa menjadi berkat, bahkan hikmatnya terkenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun ini menjadi sebuah peringatan bagi kita sekalian, karena apa? Ketika mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan, namun saudara kekuatan diri sendiri, Salomo mulai mengalami sebuah kehancuran. Saudara, dikatakan dari firman Tuhan tadi, takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Mari kita coba pelajari sejenak. Saudaraku, seluruh Israel ketika Salomo menunjukkan sikapnya yang takut akan Tuhan, tidak bergantung kepada kekuatan militer, teknologi, atau jumlah tentara, tetapi pada ketaatan dan takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketenteraman itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenteraman berarti Allah hadir di tengah masalah. Sama-sama katakan dengan saya. Ketenteraman berarti Allah hadir di tengah masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaminan dan janji daripada firman Tuhan dinyatakan di sini bahkan terhadap keluarganya. Saudara, ini menarik sekali. Perlindungan bagi anak-anaknya. Anak-anak Tuhan yang bergantung hidupnya kepada Tuhan, saudaraku, keluarganya diberkati, keluarganya mengalami ketenteraman. Saudara, tidak ada yang namanya kata kebetulan ketika seorang takut akan Tuhan. Prinsip yang utama adalah takut akan Tuhan. Kenapa dikatakan ini hal yang penting? Takut akan Tuhan itu bukan berarti menunjukkan kepada kita, saudaraku, satu penyandaran hidup akan kekuatan kepada diri sendiri atau kepada orang tertentu
yang kita seringkali andalkan. Tetapi dikatakan ketika kita mengalami masalah, tetap ada ketenteraman. Kenapa? Karena percaya Allah hadir di tengah masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang Kristen bukan berarti anti masalah. Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia adalah orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau peran daripada kita, saudaraku, seringkali menjadi sesuatu yang diperankan secara utama, bukan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kalau kita jalan di dalam kehendak Tuhan, Allah hadir di tengah masalah, dan kita sungguh mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan ini. Saudara, ada 4 hal ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika seorang boleh mengalami kehendak Tuhan itu, yang pertama hidup dalam rencana Tuhan. Jadi mengikutinya rencana Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan kalau orang itu sudah mengenal siapa Tuhan, dia hidup dan jalan di dalam rencananya. Saudaraku, sekalipun hambatan, sekalipun tantangan, sekalipun masalah, tetapi orang yang di jalannya Tuhan, orang itu selalu akan mengalami, saudaraku, kekuatan di dalamnya. Itu level yang paling utama. Tapi kalau diturunkan, saudaraku, ini perannya manusia sudah mulai muncul. Kita dalam kehendaknya, saudaraku, tetapi menjadi bukan dalam rencananya, tetapi dalam izinnya Tuhan. Seizin Tuhan. Nah, di sini peran kita sudah mulai. Bukan Tuhan yang diutamakan, tetapi mulai ada campur tangan kita. Saudara, ketika seorang diizinkan Tuhan, halangan dan hambatan ada, tetapi tidak lebih hebat kuat ketika seorang ada di dalam rencananya Tuhan. Jalannya sudah mulai mencampurkan peran dirinya atau sesuatu yang lain yang dia masukkan. Saudaraku, kemudian turun lagi, saudaraku. Kalau kita sudah yang namanya orang yang bukan lagi diizinkan, tetapi sekarang kita menjadi orang yang dibiarkan oleh Tuhan. Saudara, ketika seorang sudah mulai dibiarkan oleh Tuhan, hati-hati, saudaraku. Kenapa? Karena lebih banyak lagi perannya kita. Pikiran kita yang mulai lebih menonjol. Kita mengambil jalan hidup kita. Kekuatannya kita lebih besar lagi. Nah, di sini, saudaraku, kita seringkali mengalami kelelahan. Kita mengalami mulai yang namanya putus asa. Karena kita mulai dibiarkan. Tuhan membiarkan kita bukan berarti Allah tidak menyayangi kita. Tetapi karena dia kasihi kita, oleh sebab itu, saudaraku, kita diciptakan bukan sebagai robot. Tetapi kita punya kehendak bebas yang namanya keinginan. Tetapi kalau keinginan lebih menonjol daripada kehendaknya, hati-hati. Saudara, kita tidak hidup di dalam ketenteraman. Apalagi kalau kita sudah kita sudah mulai hal yang keempat, di dalam rencananya kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kalau dalam konsep perjanjian lama, memang Tuhan bisa meninggalkan umatnya ketika umat itu tidak taat. Dalam konteks perjanjian baru, Allah beranugerah, Allah selalu setia. Tetapi Allah juga proses kita ketika kita tinggalkan dia. Saudaraku, makin jauh dari ketenteraman. Kenapa? Kita sering kali berkata jalanku hidup dalam kebuntuan. Saudara, padahal di dalam Tuhan tidak ada kata jalan buntu. Selalu yang muncul adalah ketika kita hidup dalam Tuhan, ada selalu solusi. Sekalipun kita di tengah masalah yang begitu sulit dan berat, tetapi kita selalu dibimbing, kita selalu dipelihara, kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, ini pengharapan. Makanya bersyukur kita kalau kita sebagai gereja Tuhan dalam Smart People ini dengan berbagai macam denominasi. Saudaraku, ada mereka gereja seperti kita yang melakukan minggu-minggu Advent. Minggu Advent yang pertama itu selalu diperingati dengan yang namanya lilin pengharapan.
Saudara, di tengah kelesuan, di tengah keputusasaan, bahkan mungkin kita di tengah katakan jalan buntu, saudaraku, kita tidak lagi tahu solusi. Ingat ada lilin Advent pertama namanya pengharapan. Ada lilin Advent yang kedua yang namanya damai sejahtera. Saudaraku, inilah yang memberikan kepada kita kenyamanan, ketenangan, saudaraku. Kemudian kita akan maju melihat ayat yang berikut di dalam Amsalnya yang ke-14 ayat yang ke-27. Amsal 14 ayat yang ke-27. Oke, kita akan baca sekali lagi, kita bersama-sama mengucapkannya bagi kita yang bisa melihat jelas. Ayat ini sangat penting, menarik untuk kita. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ingat kata yang pertama, pengertiannya adalah sumber kehidupan sehingga orang yang kedua terhindar dari jerat maut. Oke, kita akan melihat, saudaraku. Nah, saudara mungkin pernah membaca di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan di sana adalah takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Saudara, memang kalau kita secara teologis kita belajar takut akan Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7 dan juga pasal yang ke-14 ayat 27 ini berbeda. Takut akan Tuhan, kata yang digunakan sama. Dalam bahasa Ibrani itu adalah yirah. Yirah, tulisannya begitu ya. Nah, takut akan Tuhan kalau di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 itu bicara tentang akar iman. Akar iman. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-14 ayat 27 dalam bacaan hari ini, di sini menunjukkan adalah buah kehidupan iman. Jadi berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau pasal 1 ayat 7 bicara akar iman, sekarang pasal 14:27 buah dari kehidupan iman. Saudara sedikit belajar tentang yirah ini, takut akan Tuhan itu apa? Yirah itu atau takut akan Tuhan dalam bahasa penerjemahan kita, ini bukan rasa takut yang membuat menjauh. Jadi kalau, maaf permisi ya, kita kadang-kadang kan kalau takut itu kita jauhi. Karena kita takut, kita hindari. Lain, kalau yang dikatakan di sini takut akan Tuhan atau yirah itu adalah rasa hormat, kagum, tunduk sepenuhnya kepada otoritas Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat seorang Salomo, saudaraku, saat dia benar-benar yirah, buah kehidupan imannya luar biasa. Allah memberikan akhirnya dalam 1 Raja 4 ayat 29-34, saudara nanti bisa perhatikan, Allah memberikan kepada Salomo itu hikmat dan pengertian yang besar. Seperti akal yang luas, seperti dataran pasir di laut. Sehingga hikmat yang Salomo punya ini, saudaraku, membuat dirinya menjadi orang yang hidup bukan mati, ya. Dia mengalami sumber kehidupan bukan kematian, tapi takut akan Tuhan membuat dia orang bijaksana. Semua orang datang kepadanya. Kenapa? Karena sekali lagi Salomo takut akan Tuhan. Akar imannya, buah kehidupan imannya menjadikan dia orang yang berprestasi. Catatan dalam sejarah menunjukkan Salomo menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya, dan ada luar biasa 1.005. Saudara bisa mencatat, saudara. Nah, sekian amsal itu ditulis dalam Alkitab kita, dan ketika, saudaraku, orang-orang datang menunjukkan sekali lagi Salomo memiliki kehidupan bukan kematian, karena takut akan Tuhan.
Sumber kehidupan, tadi dikatakan di dalam ayat kita, itu dikatakan seperti ini. Ada mata air yang terus mengalir. Nah, takut akan Tuhan memberi arah moral, memberi perlindungan, dan memberikan kekuatan batin bagi orang percaya. Saudara, yang penting itu ada pengertian 3 hal ini, saudaraku. Yang pertama, orang kalau ingin memiliki dan mengalami sumber kehidupan, dimulai dari apa? Dari pengenalan. Dari pengenalan akan tumbuh dalam ketaatan. Dan yang ketiga, akan menghasilkan kehidupan yang penuh berkat. Haleluya. Saudara, pengenalan ini yang pertama, yang utama dalam kehidupan kita sebelum kita tumbuh. Saudara, sejauh mana kita sekarang ini setia? Mungkin kita sekarang ini, saudaraku, sedang mengalami badai. Kita mengalami tekanan. Bahkan pergumulan itu bertubi-tubi. Saudara, sumber kehidupan itu akan kita alami tatkala hidup kita itu takut akan Tuhan. Saudara, saya bersyukur karena kita ini sebagai hambanya dipelihara oleh Tuhan. Ketika di tahun 2012 saya tinggalkan kota Semarang, saudaraku, sharing untuk kita semua, saya bersyukur karena saya takut. Saya tanya Tuhan, Tuhan, ada gereja di Surabaya yang membutuhkan pelayanan penggembalaan. Saya punya 2 anak, 1 istri, jangan kebalik. Nah, saya berkumpul bersama keluarga saya. Saya memang tahu bahwa anak saya sudah lulus SMA saat itu, dan dia pernah bilang kepada kami, "Pak," nama yang pertama Stephen kepingin kuliah di Surabaya. Tapi waktu itu belum terpikirkan ada panggilan pelayanan. Saudara, saya taat aja. Saya bilang pada Stephen, kalau papa belum siap, kalau kita mau pergi ya nanti berempat. Kalau tidak ya tetap di kota Semarang. Saudaraku, dia sudah daftar di sebuah kampus swasta, sudah mulai bayaran pertama, pembayaran. Saudara, tapi kemudian saya bersyukur. Sekali lagi, kalau kita taat kepada Tuhan, saya suka kata taat, Bapak Ibu Saudara. Taat itu ditulis T-A-A-T, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari atas ke bawah, kebalikan, semua tetap sama, taat. Yang penting ini Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma kami, saya percaya Bapak Ibu Saudara sedang dengar ayat ini sudah punya banyak hal bersama Tuhan dalam pengalaman rohani. Kami berdoa bersama, dan memang Bapak Ibu Saudara ketika panggilan itu datang, dan saya katakan, Tuhan, saya mengenal siapa Tuhan saya. Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup berkuasa. Akhirnya, singkat cerita, saya berkata, kalau memang Tuhan kehendaki saya dalam hidup dalam rencanamu totalitas, tidak ada peran saya, dalam arti saya ikuti aja panggilanmu, kalau memang ini Tuhan punya cara untuk membawa hidup kami di tahun kemudian, saya ikuti. Saudara, tidak ada kebetulan. Sekali lagi, orang percaya, orang Kristen ikut Tuhan, mengenal Tuhan, tumbuh dalam ketaatan. Saya ikuti Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukakan jalan. Anak saya tiba-tiba bilang, "Pak, ada di kampus universitas punyanya Pak Ciputra." Saya bilang, ini kan sudah hampir saatnya kuliah, ya. Tapi dia bilang, "Pak, daftar online bisa." Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dia daftar, masuk, diterima, padahal sudah gelombang 3, sudah tinggal sedikit lagi waktunya, tinggal 2 hari. Saudaraku, diterima. Kemudian di interview, dia harus datang besok. Dia datang, Bapak Ibu Saudara, tes, diterima. Bahkan ketika dalam data dicatat anak pendeta, saudara, bukan kebetulan. Pak Ciputra almarhum waktu itu di kampus ini, Bapak Ibu Saudara, dia sediakan untuk anak pendeta. Ada 5 kursi, salah satunya anak kami. Dan ini bukan kebetulan lagi. Semuanya buah dari kehidupan iman. Kenapa kita ragu?
Kenapa kita takut? Menghasilkan kehidupan yang penuh berkat, yang diberkati untuk jadi berkat, termasuk kepada Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan berkat ini. Saudara, yang penting utama adalah apa? Ikuti cara Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Yang kelihatannya sudah berjalan, kalau Tuhan punya rencana, dia bisa ubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Puji Tuhan, 4 tahun dia berkuliah, dan adiknya yang kedua yang bernama Peter, kemudian sekolah juga, saudaraku, di sekolah swasta favorit di Surabaya. Saudara kenal sekolah Gloria. Saudaraku, kami diberkati juga melalui pelayanan ini. Sehingga ketika anak kedua pun masuk, saudaraku, kami diberikan prioritas, semuanya diatur Tuhan, tidak ada yang kebetulan, ditemukan orang-orang yang tidak pernah kenal dan dikenal baik di kampus maupun di sekolah. Semuanya diatur Tuhan, luar biasa. Saudaraku, memang bukan kita yang luar biasa, tetapi Tuhan kita yang luar biasa. Kita ini hanya orang-orang biasa, tetapi yang taat kepada Tuhan, sungguh mengenal, sungguh bertumbuh. Ikuti aja cara Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua dalam rencananya. Jangan ikut serta dalam pimpinan kehidupan kita, kita ikut memimpin diri kita. Saudaraku, sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya itu dipenuhi rasa apa? Cemas, karena tidak memiliki sandaran. Tren hari ini kalau sudah mulai, saudaraku, ingat, yang awalnya dari bingung, kemudian jadi takut, kalau sudah takut menjadi apa? Khawatir, khawatir yang terus bertubi-tubi menjadi apa? Cemas. Ini gelisah. Kalau sudah sampai di sini, saudaraku, orang yang tidak punya sandaran hidup, orang akan jadi yang namanya putus harapan atau putus asa. Gampang orang hari ini mau mengakhiri hidupnya. Termasuk mungkin saudara yang sedang mengikuti tayangan Smart People Church ini, saudara mungkin berkata, aku pun hidupku sedang dalam keadaan gelap. Saudara sedang putus asa. Saudara berkata, aku sudah tidak punya lagi pengharapan. Tidak kebetulan saudara dengarkan ibadah ini, dan saudara akan dikuatkan. Yang penting saudara, kalau hidupmu sekarang ini jalan sendiri, tidak takut akan Tuhan, sekarang berhenti bertobat. Saatnya sadari, ketika kita mau di masa-masa penantian ini, kita hidup, kembalilah kepada Tuhan. Kalau kita sekarang ini saudara mengandalkan kekuatanmu, atau saudara hanya percaya kepada orang-orang tertentu, baik itu pasangan hidupmu maupun juga orang tuamu, ataukah seseorang yang kau pandang, dia yang selama ini jadi sumber kekuatan dan sandaranmu, bertobat. Kalau dia bukan Tuhan, dia akan mengecewakan, dia bisa berubah. Tidak dengan Tuhan, dia tidak pernah kecewakan, dia tidak pernah berubah, dia selalu hadir di setiap masalah. Saudaraku, lawan daripada kehidupan, jika takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, maka lawan dari kehidupan adalah segala sesuatu yang membawa manusia menjauh dari Tuhan dan menuju kehancuran. Perhatikan Bapak Ibu saudara, kalau kita sekarang ini bukan mengalami sumber kehidupan, tetapi kita sedang menjauh dari Tuhan, hidupku dan hidupmu akan menuju kepada kehancuran. Saudaraku, memang sungguh hari ini kita pahami bahwa yang dibutuhkan manusia yang utama itu sebenarnya bukan mujizat. Tidak semua orang seperti kami atau seperti saudara yang diberkati dengan mujizat. Ada yang doanya tidak dijawab ya, tidak diberkati dalam pengertian apa yang dia butuhkan dia peroleh. Manusia yang utama tidak membutuhkan mujizat, tetapi manusia yang utama dalam membutuhkan keselamatan. Makanya Tuhan Yesus mau lahir di tengah dunia untuk memberikan kepada kita kepastian karya penyelamatan melalui kelahirannya di tengah dunia untuk memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Nah, sekarang logika kita berjalan begini.
Kalau Tuhan saja memberikan yang utama, namanya kebutuhan manusia di dalam karya keselamatan, keselamatan dalam kasih karunia Yesus Kristus itu diberikan kepada kita. Apalagi yang namanya hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan manusiawi kita. Pasti ada sebuah kepastian. Memang berkatnya beda. Saya diberkati, anak-anak berhasil dalam kehidupannya. Ada hamba Tuhan berkata begini, kalau papa mama hidup benar, takut akan Tuhan, diberkati, tidak selalu berkat itu dialami oleh dirinya. Tetapi seperti ayat yang 26 tadi, perlindungan bagi anak-anaknya. Artinya apa? Berkat itu bisa terjadi dalam kehidupan keturunan kita. Saudara, kadang kita tidak sadari. Kita masih nanti terus, padahal sudah terjadi. Berkat itu sudah dialami. Sehingga anak-anak kita berhasil, anak-anak kita secara studi, secara materi, mereka dicukupkan. Logika kita sekarang berkata, kalau kasih karunia saja Tuhan pikirkan, apalagi yang namanya hal-hal yang menyertai kebutuhan hidup. Tuhan pasti sediakan. Yang penting disyukuri. Berkat itu tidak mesti harus dikatakan secara general atau universal, sama. Kita generalisasi. Hal yang biasa yang kita alami tetap bisa menjadi sesuatu yang membuat kita bersyukur. Yang penting adalah apa? Jangan membawa manusia kita ini hidup menjauh dari Tuhan. Karena akan menuju kepada kehancuran. Bahkan dikatakan bukan hanya hancur masa depannya, bukan hanya hancur akan kelangsungan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, tetapi juga bisa membawa kepada kita kebinasaan. Saudara, kita kan tidak ingin, tapi kita dikatakan takut akan Tuhan membawa kita mengalami sumber kehidupan. Kenapa saya harus katakan ini? Karena hati-hati, ketika Salomo tuliskan ini, dia menulis saat dia takut akan Tuhan. Tapi harus saya katakan, Salomo gagal menjaga apa yang dia ucapkan. Tetapi firman ini tetap tertulis untuk kita mengingatkan. Karena dikatakan yang bagian kedua tadi, dalam takut akan Tuhan ada sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, sebenarnya Salomo sudah menulis, tetapi akhir kehidupan seperti di awal saya ceritakan tadi, itu karena Salomo tidak menjaga, tidak memelihara, tidak taat sampai akhir. Sehingga kalimat yang berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, orang akan terhindar dari jerat maut. Ketika dia tidak takut akan Tuhan, menjauh. Saudara tahu, ketika ayat ini ditulis sebenarnya memberikan pada kita hikmat. Hikmatnya apa? Terhindar dari jerat maut itu artinya ada hikmat ilahi yang melindungi kita dari keputusan bodoh dan dosa yang mematikan. Saya ulang Bapak Ibu Saudara ya. Terhindar dari jerat maut itu artinya hikmat ilahi melindungi kita dari keputusan bodoh dan dosa yang mematikan. Nah, kalau sekarang tidak takut akan Tuhan berarti dia keluar daripada keputusan ilahi, ambil cara sendiri, akhirnya keputusan bodoh, keputusan dosa yang mematikan. Saudara, ngeri kan tadi dikatakan kehancuran kerajaannya Salomo, ya, gara-gara dia mengikatkan diri, ada 700 perempuan asing yang dia jadikan sebagai istri, belum gundiknya, dan kemudian kerajaan terpecah ini, saudaraku, ngeri sekali. Makanya sebenarnya dia sudah berkata di dalam Amsal ini, takut akan Tuhan, bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga akan terhindar dari jerat maut. Maka saudara mungkin berkata, ya ini yang sekarang saya alami. Perusahaan kita hancur, keluarga kita hancur, masa depan kita hancur,
Atau mungkin kita berkata sebagai orang muda, ya ini, saya tidak takut akan Tuhan. Sekarang kita sudah jatuh di dalam dosa dan kegagalan, terjebak dalam jerat maut, dan akhirnya membuat kita apa? Hari ini kita menjadi orang yang sedang lelah. Kita menjadi orang yang menjadi putus asa. Ya. Orang tidak lagi menjadikan diri hidupnya dalam gairah, saudaraku. Tidak ada semangat. Hari ini saya bersyukur Tuhan berikan saya kesempatan bukan hanya melayani di jemaatnya, tetapi juga diberikan kesempatan, ya. Nanti bulan Februari umur saya sudah 60 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bisa kuat, kalau saya bisa siap dan selalu siap untuk melayani, bukan karena kekuatan saya, tetapi ketika saya mengikuti cara Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup dalam Tuhan, akan Tuhan, takut akan Tuhan itu akan berhati-hati, saudara, menjaga apa? Perkataannya, menjaga tindakannya, dan keputusannya. Karena ia sadar bahwa Allah hadir di setiap langkah kehidupannya. Saudaraku, kalau kita menjadi orang Kristen yang hari ini sungguh-sungguh mengalami ketentraman itu, karena kita ambil keputusan hidupku hanya takut akan Tuhan. Kita lawan, saudaraku, hal-hal yang membawa kita jatuh dari dalam dosa dan membuat kita hari ini gagal. Manusia itu diberikan hikmat, dan hikmat yang dari Tuhan membawa dia menjauh daripada kehancuran. Sebaliknya, saudaraku, kalau tidak hati-hati, hari ini kita sudah jatuh kan, tapi bukan berarti kita akan terus menikmati akan penderitaan. Berhentilah, balik, bertobat, cari Tuhan lagi, takut akan Tuhan lagi, mulai lagi, meskipun kita tidak seperti pada waktu kita hidup dalam kebenaran. Karena kita pernah jatuh dosa, kita pernah gagal. Katakan hari ini, saudaraku, berbeda. Kenapa? Karena mungkin kita mengatakan, aku kepengen seperti lalu. Namanya dosa, saudaraku, memang sudah diampuni, tetapi akibat daripada apa yang kita perbuat dalam kemahaadilan Tuhan, itu tetap harus kita alami, jalani. Inilah yang terjadi. Tapi meskipun, saudaraku, ada beban ini karena kegagalan kita, karena kesalahan kita, keputusan yang salah, kembali dalam takut akan Tuhan, saudara akan dibimbing, saudara akan dibawa, saudara akan dikuatkan, saudara akan diarahkan, saudara tidak sendiri, Allah Maha hadir. Ini janjinya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita menunjukkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kekristenan dalam diri anak Tuhan. Saudaraku, kemudian yang berikutnya kita akan lihat di bagian yang selanjutnya, ayat yang ke-28. Amsal 14 ayat 28. Dikatakan demikian, kita baca sama-sama, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Kalimat pertama, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja. Kan memang benar, saudara, ya. Ketika dalam kebesaran rakyat ada kemegahan raja, orang yang takut akan Tuhan itu akan memperlakukan sesamanya dengan bijak dan adil. Karena ia sadar bahwa semua kepemilikan dan kuasa berasal dari Tuhan. Saudara, kalau raja itu dia berhasil memimpin rakyatnya, rakyatnya besar dan berkualitas, bukan kuantitas saja. Raja itu akan ikut, saudaraku, berprestasi, namanya dihormati, disegani, punya nama baik, bukan sebaliknya. Sama, maaf, permisi, hamba-hamba Tuhan juga begitu. Kenapa hamba Tuhan itu bisa terkenal? Punya nama besar. Karena jemaatnya kualitasnya baik, secara kuantitas besar, ya,
namanya akan naik. Nah, saudaraku, tetapi sebenarnya yang diutamakan di sini dalam konteks takut akan Tuhan bukan hanya menunjukkan kepada seorang raja yang berprestasi atau seorang hamba Tuhan yang punya nama besar dalam prestasi, tidak, saudaraku. Tetapi dalam konteks ini, seorang raja, seorang hamba Tuhan, seorang pribadi Kristen yang berprestasi, yang takut akan Tuhan itu dalam kepemimpinannya mengejar kehendaknya, bukan penghargaan manusia. Saudaraku, beda, ya. Jadi seringkali kita ini jujur saja yang kita pakai sebagai orientasi kalau kita bisa melayani sukses seperti raja atau pemimpin bangsa, sukses, saudaraku, yang dia cari adalah apa? Ingin supaya dia itu dihargai, disanjung. Senang orang itu kalau dipuja-puja ini. Tapi kalau yang kita cari hanya penghargaan manusia, saudara, bukan Tuhan, kita akan menyesal. Kenapa? Hari ini orang berkata, Hosana, tapi besok berkata, salibkan dia. Artinya apa? Hari ini puji kita, tinggikan kita, agungkan kita, wah luar biasa fanatik sama kita. Tapi satu hari kalau dia sudah salah mengerti, kecewa, bisa sebaliknya. Tidak hanya demikian dengan di hadapan Tuhan. Kalau kita sekali lagi mengejar takut akan Tuhan dalam kehendaknya, kita sungguh-sungguh, saudaraku, menjadi orang yang bukan nama besar di pandangan manusia, tetapi nama indah harum di mata Tuhan. Hari ini apa yang kita kejar? Kalau hanya penghargaan manusia, ataukah kehidupan takut akan Tuhan yang jadi yang diperkenan? Saya paling, saudaraku, mawas diri kalau baca Matius 7 mulai ayat 21, 22, 23. Saudara, mengerikan di situ. Kenapa? Bukan orang yang berseru-seru kepadanya, Tuhan, Tuhan. Tuhan, aku sudah berprestasi. Jemaatku banyak. Mereka yang sakit tak doakan sembuh. Mereka yang miskin menjadi kaya. Hidupnya diberkati. Mereka yang butuh doa, saya layani, berhasil. Tapi kalau satu hari Tuhan berkata begini, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus mawas diri. Kalau kita hanya cari penghargaan manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita setia dalam takut akan Tuhan, saudaraku, namaku dan namamu tercatat dalam buku kehidupan yang Tuhan empunya. Satu hari kelak, saudara, sebagai seorang pemimpin mungkin kita ini, orientasi kita, pelayanan kita, hanya itu dihargai manusia. Saya paling senang, saudaraku, kalau dipuji itu. Manusiawi, tapi kalau itu menjadi orientasi, fokus pelayanan saya hanya cari pujian, saudaraku, saya akan kecewa. Orang hari ini memuji, tetapi besok dia akan bisa mencaci maki. Kenapa? Karena dia bisa kecewa, salah mengerti. Saudara, tapi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya tidak dikendalikan seperti raja. Kalau dia berhasil, artinya apa? Dikatakan tadi, bahwa sungguh orang yang takut akan Tuhan akan memperlakukan sesamanya dengan bijak dan adil. Kenapa? Sadar semua kepemilikan dan kuasa berasal dari Tuhan. Bukan karena prestasi kita, tapi Tuhan yang berikan, tempatkan. Yang penting, kalaupun kita sukses sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang hambanya, kalau kita takut akan Tuhan, saudaraku, diperkenan Tuhan. Ini target hidup saya. Suatu hari kelak, kalau Tuhan, saya ketemu Tuhan, atau Tuhan memberikan mahkotanya kepada saya, itu yang saya rindukan. Bukan sebaliknya, aku tidak kenal kamu. Saudara, fokuslah kepada ini. Nah, yang kedua, yang penting lagi, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan itu sebagai pemimpin bukan hanya mengejar penghargaan manusia, tetapi sekarang ini harus selalu membawa diri dan umatnya atau orang rakyatnya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya.
Atau ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita bisa belajar melihat, saudaraku, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, jangan membawa umat atau membawa orang seperti rakyat itu hanya melihat kepada dirinya, tapi tidak memandang kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum saya akan tutup, saya tertarik, saudaraku. Kita seringkali kalau cari itu bukan Tuhan, tetapi hamba Tuhan. Padahal yang menyelamatkan kita bukan hambanya, tetapi Tuhan. Yang memberkati kita itu bukan hambanya, tetapi Tuhan lewat hamba-hambanya. Nah, jangan mengejar hanya kepada hamba Tuhan. Orientasi kita, kalau hamba Tuhan itu permisi bicara, dipanggil Tuhan, saudaraku, lihat, banyak pengalaman gereja-gereja menjadi porak-poranda. Umatnya menjadi lemah dan kecewa. Dan porak-poranda juga, karena apa? Sekali lagi, fokusnya pemimpin mereka itu bukan Tuhan, tetapi seorang dengan prestasi, dengan status hambanya. Saudaraku, dan yang penting lagi adalah apa? Kalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, Amsal ini mengajarkan takut akan Tuhan. Artinya, kita segala sesuatu cari Tuhan yang lebih dulu. Jangan berkatnya dulu. Jangan berkatnya dulu, cari Tuhannya dulu. Itu takut akan Tuhan. Statement ini bagus, berkata begini, jangan mengejar berkat dan melupakan sumbernya. Jangan mengejar berkat dan melupakan sumbernya. Sebab tanpa Tuhan, berkat kehilangan maknanya. Berkat bisa berlalu, tetapi sumber berkat tetap setia. Menarik, saudara? Jadi, orang bijak itu takut akan Tuhan, bukan hanya mencari berkat, tetapi dalam konteks hari ini, lihat pribadi yang namanya Yesus Kristus, bukan Salomo, tetapi hari ini kita pelajari pribadi yang sempurna, tidak seperti Salomo. Dia mengajarkan, tetapi dia sendiri juga memberikan sesuatu yang buruk dalam keteladanannya. Tapi puji Tuhan, ini firman tetap tercatat untuk menunjukkan kepada kita supaya kita waspada. Tapi orang bijak bukan hanya mencari berkat, tetapi hidup berserah kepada Kristus, sumber anugerah dan keselamatan. Ini berita Injil. Dari lensa Injil, saudaraku, kita lihat Yesus Kristus hidupnya takut akan Tuhan sebagai manusia sejati. Di dalamnya Allah yang sejati. Tapi manusia Yesus Kristus memberikan keteladanan kita. Dia awali pelayanannya dalam takut akan Tuhan. Dan dia akhiri akan kehidupannya setia, takut akan Tuhan. Taat. Bahkan Paulus berkata, keteladanan Yesus Kristus taat sampai mati, bahkan di kayu salib. Saudara, sungguh kita diajar untuk kita mencari hidup itu bukan hanya berkat, tetapi hiduplah berserah kepada Kristus. Dalam takut akan Tuhan yang menjadi sumber anugerah dan keselamatan bagi kita sekalian. Biarlah kita dibawa hari ini. Kalau sebentar nanti gereja Tuhan akan merayakan hari Natal, saudara dan saya, mari saatnya minggu-minggu Advent ini membawa kita bukan hanya dalam pengharapan damai sejahtera sukacita, dalam kesetiaan kita, tetapi dalam kemuliaannya. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk berserah kepada Kristus yang setia. Salomo punya ayat dan tulisan hikmatnya, tetapi Kristus sang hikmat yang sejati, yang sempurna, yang mulia, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang menyatakan dan memberikan kepada kita anugerah dan keselamatan ini.
Saudara percaya dan serahkan hidupmu, dan takutlah akan Tuhan, kokoh dalam takut akan Tuhan, akan membawa hidupmu dan hidupmu dalam sumber kehidupan dan terhindar dari jerat dosa, jerat maut. Dan mari kita menjadi berkat bagi siapapun juga. Terpuji namamu, mari kita tenangkan diri kita. Ambil waktu teduhmu. Kalau hidupmu sekarang sedang di dalam jalan kekekalan, dalam kebenaran, bersyukurlah, setialah, taatlah sampai mati. Saat ini Tuhan mau kuatkan kita, teguhkan kita. Tapi saat dimana, kalau hari ini engkau dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus mau bekerja dalam hidupku dan hidupmu, biarlah melalui pelayanan Smart People Church ini, kita dibawa, kita mau dipulihkan, kita mau kembali. Mari kita bertobat, hidupku dan hidupmu, agar ada di dalam ketenteraman, sumber kehidupan, terhindar dari jerat dosa, dan kita menjadi orang-orang yang sungguh mengalami berkat itu. Karena di dalam takut akan Tuhan ada kebenaran. Mari kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sedang di dalam kekecewaan, kembali panggilanmu, takut akan Tuhan, bawa lagi hidupmu, berserah kepada Kristus, bersandar kepadanya, andalkan Dia, pandang Dia. Dia pemimpin yang tidak pernah mengecewakan, tetapi selalu membawa kepada kita dalam kebenaran, dalam kekuatannya. Tuhan, hamba doakan, ketika ada orang yang sedang meletakkan dengan tangan kanannya di dada, Tuhan, kami doakan mereka satu persatu. Teguhkan yang sedang lelah dan lemah, kuatkan Tuhan. Panggilan kami, kehidupan kami yang semakin jauh, kami tinggalkan Tuhan. Kami ikuti cara kami. Kami tidak takut akan Tuhan. Pimpin dan bawa kami kembali. Kalau orang lain Tuhan tolong, kami pun mau mengalami itu. Biarlah kami belajar Tuhan. Keberhasilan kami bukan karena manusia dan cara dunia, tetapi karena cara Tuhan dan karena Tuhan sendiri. Diberkati Tuhan yang sedang membutuhkan sesuatu. Ingatkan kami, kasih karunia saja Tuhan berikan kepada kami. Terlebih apa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia jasmani kami. Ada yang sedang bergumul dalam ekonomi keluarga, maupun juga dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Mereka hari ini Tuhan tidak berdaya, tapi biarlah kami belajar di dalam perjalanan hidup kami berikut ini, kami tetap dalam takut akan Tuhan. Diberkati teman-teman kami yang terus setia melalui pelayanan Smart People Church ini. Mereka luar biasa. Mereka pakai terus bukan hanya pada masa COVID, tapi sampai sekarang ini. Diberkati mereka yang setia, yang hidupnya sungguh-sungguh Tuhan memfasilitasi melalui pelayanan media ini. Diberkati semuanya. Terpuji namamu, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan besertamu. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Salam jumpa. Tuhan beserta kita. Selamat hari Natal. Nantinya selamat tahun baru untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.